luar biasa ya. Saya mendapatkan informasi bisnis Fitup. Nah, 9 tahun yang lalu saya mengenal dunia online, dan online itu berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari BlackBerry, ya kita biasanya berjualan di BlackBerry, kita menambah kontak di BlackBerry sampai kontak tersebut bisa sampai berapa ya BlackBerry waktu itu, 2000 kalau nggak salah ya, sampai 2000. Bahkan kita bisa memiliki 7-8 BlackBerry pada saat itu agar kita mempunyai banyak reseller. Kemudian fase berikutnya saya berkembang mengikuti tren saya ke marketplace seperti Tokopedia yang sudah saya jalankan 8 tahun dan Shopee yang OTW 3 tahun saya jalankan. Kemudian saya juga penjualannya melalui WhatsApp group, terus saya juga belajar melalui FBX dan IG Ads. Nah, menurut saya dunia berkembang dari waktu ke waktu, dan oleh sebab itu kita jangan pernah untuk berhenti dalam belajar. Karena orang yang paling merugi adalah orang yang merasa bahwa dirinya hebat. Karena orang yang seperti itu, dia akan stop, dia akan stuck, dia akan berhenti. Dia tidak akan mengupgrade diri. Padahal kita tahu bahwa persaingan di dunia sekarang ini itu benar-benar luar biasa. Jadi kita harus mengupgrade kapasitas diri kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekilas tentang background saya. Kemudian, jika saya ditanya mengapa saya memutuskan untuk join di bisnis Fitup ya, saya berpikir bahwa bisnis Fitup adalah bisnis yang luar biasa. Bisnis Fitup ini memiliki plan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, dan kabar baiknya Bapak Ibu, perusahaan Fitup ini baru mulai. Jadi perusahaan Fitup ini benar-benar perusahaan yang fresh. Jadi ketika Bapak Ibu menangkap di bisnis Fitup ini adalah sebuah bisnis tren digital yang menggunakan big data, yang kedepannya itu mempersiapkan diri untuk menjadi perusahaan marketplace seperti Shopee yang pada fase keduanya, dan dia akan terus berkembang untuk tahap selanjutnya. Nah, kita bisa melihat ya, bisnis startup yang kita temui seperti Gojek, seperti Tokopedia, Gojek, namanya saja udah ojek. Ya, Gojek kan dari kata ojek ya. Itu bisnisnya, startupnya itu pertama dari apa? Dari itu ya, Grab Bike. Ya, Grab Bike. Dari ojek online, yang dia tuh kayak ngangkut penumpang gitu kan. Nah, terus berkembang akhirnya ke GoSend. Terus berkembang lagi akhirnya ke GoFood, penjualan makanan. Terus berkembang lagi, dia berkembang ke GoFresh, ke GoClean ya. Terus berkembang lagi ada alat ini ya, ada apa, pijat gitu kan. Terus berkembang lagi ke salon, catok kerembat gitu juga kan. Nah, terus kalau kita melihat di Tokopedia pada mulanya dia itu bisnis jual beli barang. Terus sekarang dia juga jualan pulsa. Terus dia menjadi agen pembayaran online. Terus berkembang lagi menjadi agen untuk pinjaman dana dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Tarolet dan lain-lain. Nah, dan kabar baiknya, Fitup ini kan baru mulai, baru 1 bulan lebih. Nah, ini ada peluang bagi kita, peluang dari Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan ini, karena kita ini adalah pioneer, kita adalah orang-orang awal yang mengetahui tentang bisnis Fitup, dan kita adalah orang-orang yang pada suatu hari ketika kita fokus dalam menjalankan bisnis ini, kita adalah orang-orang yang paling diuntungkan, karena kita adalah orang-orang yang awal yang mengetahui. Nah, jadi pesan saya, saat kita berpikir bahwa kita sudah terlambat untuk join di Shopee, Tokopedia atau apapun ya, karena kita bisa melihat ya bahwa pembeli itu mereka akan beli itu dengan melihat rating dari toko yang jual produk, ya kan? Pembeli akan melihat dari berapa banyak followernya toko itu. Pembeli akan melihat dari berapa banyak barang yang sudah dijual oleh toko tersebut. Nah, pembeli akan berpikir seperti itu. Nah, bagaimana dengan Fitup? Fitup ini benar-benar baru, benar-benar fresh, masih 1 bulan, dan ini adalah bisnis yang luar biasa.
Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan ini ya Bapak Ibu. Dan VTube ini baru mulai. Dan saat VTube semakin booming, maka orang-orang yang fokus dan konsisten yang ada di VTube yang akan berkembang luar biasa. Ya. Kemudian next kan melihat education program, memahami mindset dan cara berbisnis VTube. Kita harus mengetahui ada 4 tipe orang yang join di bisnis VTube. Ya, apa aja itu? Silakan. Next. Oh, ya ini. Yang pertama adalah orang yang mental gratisan. Ya, orang yang mental gratisan ini dia berpikir bahwa saya join VTube, nggak apa-apa, nggak ada salahnya, nggak rugi kok buat saya. Dan kalau VTube jalan, ya syukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Itu mental bisnis gratisan. Yang kedua ada mental yang bisnis oportunis. Oportunis itu dia berpikir begini. Nah, ketika kita awal-awal menjalankan VTube, itu kan aplikasi pada saat itu belum launching ya. Nah, dan semua orang itu merasa, wah, ini bagaimana nih? Ini bisnisnya beneran atau enggak? Dia adalah tipe oportunis. Oportunis itu orang yang mengamati, tapi dia nggak action. Dia mengamati dulu. Kalau dia klik, baru dia action. Kalau enggak, ya enggak. Nah, untuk tipe-tipe oportunis, itu bisa dari diri sendiri, bisa juga dari upline-nya. Misalnya upline-nya kurang edukasi ke membernya, maka member itu juga bisa menjadi orang yang tipe oportunisnya. Tapi, kalau saya disuruh memilih, saya akan pilih ke tipe networker dan tipe investor yang dua-duanya berkolaborasi. Nah, kalau saya melihat orang yang tipe gratisan dan oportunis, saya cuma berpikir bahwa orang-orang yang seperti itu nanti akan suatu hari akan kembali kepada kita ketika kita sukses di bisnis itu. Karena saya berpikir bahwa orang-orang yang tipe oportunis ini jangan ditunggu Bapak Ibu. Jadi kita jalan sendiri dulu, kita membuktikan dulu, baru kita bisa meyakinkan mereka untuk juga menjalankan bisnis YouTube ini. Jadi kalau saya melihat orang tipe gratisan dan tipe oportunis, saya ingat sama lagunya Peter Pan. Boleh nyanyi ya Bapak Ibu? Saya mau nyanyi bentar, biar nggak tegang. Jadi saya ini ya, kalau mau nyanyi itu lagunya seperti ini. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Jadi itu adalah lagu yang saya nyanyikan buat orang-orang yang tipe gratisan dan oportunis gitu kan. Nah, kemudian saya menyukai orang yang tipe networker dan investor. Kenapa? Karena tipe networker mereka itu sudah punya alur kerja, mereka sudah punya tim, mereka sudah terstruktur, mereka sudah punya bagaimana patokannya, bagaimana pedomannya untuk menjalankan suatu bisnis. Bagaimana cara duplikasi itu sudah ada dan sudah tertanam di orang yang bisnisnya tipe networker. Nah, berikutnya itu ada tipe investor. Tipe investor adalah tipe yang tidak mau pusing, tipe yang hanya berpikir, gini loh, saya punya uang sekian, bagaimana caranya uang ini agar berkembang? Itu adalah tipe investor, gitu ya. Jadi sebenarnya kedua tipe ini, investor dan networker, ini sangat bagus bila keduanya berkolaborasi, yaitu tipe networker yang juga dia berinvestasi di VTube. Ya, next. Ya, next. Bentar Bapak Ibu, next. Tolong dibantu. Next. Sebelum ini. Ya, ini Bapak Ibu. Keuntungan terbesar didapatkan oleh tipe networker plus investor. Jadi, tipe networker dan juga investor yang sebaiknya mereka itu juga networker yang juga berinvestasi di bisnis gitu, gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana caranya. Yang pertama, caranya itu adalah personal exposure. Karena tipe networker yang dia juga sebagai investor, dia akan memiliki personal exposure yang bagus, personal exposure yang tinggi. Nah, itu sangat penting untuk meningkatkan
personal exposure di timnya dia, di jaringannya. Nah, kemudian kita harus memiliki 3 sampai 4 tim karena di bisnis YouTube ini kan ada bisnis ini ya, rewardnya ini berdasarkan kaki besar dan kaki kecil. Kaki besar kan dua kaki besar dan yang lain dianggap kaki kecil. Nah, kita harus fokus membangun minimal 3 sampai 4 tim dan kemudian harus diduplikasi kepada member-member kita seperti itu. Nah, next. Next, tolong dibantu Pak. Nah, kita sebentar lagi akan melihat ya perhitungan untuk tipe networker dan investor. Perhitungan keuntungan sederhananya seperti ini. Yang full menjalankan networker dan yang gabungan antara networker dan investor. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa lihat ya. Networker 100% ketika dia duplikasikan sistemnya kepada 20 orang, dia akan menjadi bronze ya. Tapi dia memiliki personal exposure yang kecil. Kita bisa lihat 40 hari personal exposure, personal point-nya itu hanya 12 VP. Referral point-nya itu 20 orang kali 5% kali 0,3 VP kali 40 hari. Jadi 12 VP juga, totalnya cuma 24 VP. Sedangkan tim exposure-nya karena dia tidak berinvestasi, karena dia tidak melakukan pembelian bintang, maka tim exposure-nya 0. Itu. Sedangkan tipe networker yang dia juga berinvestasi dan mengajak timnya untuk berinvestasi, melakukan investasi 100 VP masing-masing tim, dia itu akan memiliki personal point, referral point, dan bahkan tim exposure yang lebih tinggi. Ini adalah sebelah kanan, ini simulasi perhitungan 40 harinya. Jadi personal point-nya 40 hari kali 0,3 VP plus 3,099 VP. Jadi 3,099 VP ini saat dia sudah mengaktifkan misi bintang 1 karena mereka adalah investor, tipe investor 100 VP. Jadi personal point-nya totalnya 135,96 VP. Sedangkan referral point-nya 20 orang kali 5% kali 3,399 VP. 3,399 VP ini didapatkan dari 0,3 VP plus 3,099 VP dikali 40 hari. Jadinya 135 VP, 96 VP. Total VP-nya adalah 271,96 VP. Dan pada saat itu akan menduduki peringkat silver. Karena tim exposure-nya sudah 20 kali 10,33. Tim exposure untuk bintang 2 itu kan 10,33. Jadi 20 kali 10,33 jadinya 206,6. Dan pada saat ini tim yang melakukan investasi mereka sudah berada di ini ya, di rank silver. Ya, berikutnya next. Tolong dibantu Pak. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, ini ada 3 rahasia untuk membangun bisnis yang BCA, besar, cepat, dan aman. Next. Ya, next. Ya, yang pertama adalah tanyakan apa sebenarnya alasan Anda dan semua member mau bergabung di bisnis YouTube. Ya, saya yakin pada akhirnya ujung-ujungnya adalah uang. Ya, itu benar sekali. Ujung-ujungnya adalah uang. Dan berikutnya, next. Bagaimana caranya kita memotivasi mereka? Next. Sebentar ya Bapak Ibu, mungkin ada gangguan. Sebentar. Bagaimana caranya untuk mempertahankan tim Anda agar tidak berhenti di bisnis YouTube?
Yang pertama adalah tanyakan berapa penghasilan yang diinginkan oleh tim Anda. Jadi kita itu harus memiliki goal. Kita harus setting goal untuk tim kita. Dan menanyakan pada mereka berapa penghasilan yang ingin dicapai di bisnis itu. Berikutnya. Yang kedua, berikutnya. Ya, ketika tim Anda sudah memulai, pastikan bahwa mereka itu sudah memiliki misi bintang 1-5. Ya, bantu mereka untuk dapat menjalankan bisnis Fitup. Bantu mereka untuk aktivasi bintang supaya mereka dapat penghasilan di bisnis ini. Itu cara kerjanya. Berikutnya, next. Nah, rahasia kedua adalah ketika sudah bertahan, berikutnya cara Anda adalah cara mengelola tim Anda. Itu bagaimana? Yang pertama, harus menggunakan komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Yang pertama. Next. Pertama adalah mengelola WA group Anda. Yang kedua, next. Yang kedua adalah menjaga WA group Anda agar memiliki kata-kata positif dan sikap yang profesional. Next, yang ketiga. Yang ketiga adalah mengedukasi tim dengan promosi dan membuat event Zoom dalam promosi video dan promosi video. Ini adalah caranya. Berikutnya, next. Next. Nah, rahasia ketiga adalah kita harus tahu bahwa berhasil atau tidaknya Anda ditentukan 100% oleh diri Anda sendiri. Ketika Anda memiliki upline yang dia tidak aktif, itu bukan berarti Anda akan kehilangan segalanya. Karena sukses atau tidaknya Anda itu dari diri Anda sendiri, dari kemauan diri Anda sendiri. Next. Ketika Anda merasa lelah, selalu ingat alasan kenapa Anda memulai bisnis Fitup. Next. Yang kedua, jangan pernah menyerah sampai Anda mencapai impian dan tujuan Anda. Yang ketiga, bisnis ini adalah bisnis yang seumur hidup yang dapat bermanfaat untuk Anda dan dapat diwariskan. Next. Nah, kita harus mengingat bahwa selama Anda masih ada di dalam bisnis Fitup, perusahaan akan support selamanya dengan support system. Oke? Support system yang seperti apa? Yang seperti kita ikuti pada hari ini. Ada Zoom, ada EP1, EP2, EP3, ada webinar. Nah, itu semua adalah tools, itu semua adalah peralatan. Itu semua akan menjadikan Anda dan tim Anda akan sukses dan berhasil ketika Anda mau berproses, ketika Anda mau memulai untuk join di bisnis Fitup dengan memakai hati nurani Anda. Ketika Anda mencintai bisnis Anda, di situ ada LOA, Law of Attraction. Jadi, ketika kita mencintai bisnis kita, ketika kita berpikir bahwa bisnis kita ini adalah bisnis yang layak dijalankan, ketika itu juga Anda itu sudah membuka sebuah pintu kesuksesan untuk diri Anda semua. Dan saya berpesan pada Anda bahwa orang yang sukses akan melalui banyak proses dalam kehidupan. Sedangkan orang yang gagal, mereka akan memiliki banyak cara untuk protes terhadap kehidupannya mereka. Mereka bertanya, kenapa nasib saya seperti ini? Tetapi mereka tidak berpikir bagaimana cara menghadapi, bagaimana caranya agar kita tidak memiliki tidak memiliki nasib yang seperti ini terus. Bagaimana caranya kita berkembang? Nah, itu seperti itu. Nah, next. Nah, berikutnya, selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian di keluarga besar Fitup. Mari kita semua bergandengan tangan menuju masa depan yang cerah. Sampai
sampai jumpa di kelas berikutnya. Kemudian demikianlah Bapak Ibu sharing saya mengenai EP2 tentang mindset dan cara berbisnis itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, dalam menjalani hidup, ketika kita menghadapi sebuah masa-masa sulit dan kelam, kembali lagi, kita harus mengingat apa tujuan kita, apa tujuan akhir kita. Ingat ya Bapak Ibu, orang sukses melalui banyak proses, dan orang gagal adalah orang yang banyak protes. Keberhasilan adalah milik orang-orang yang mau untuk memperjuangkannya. Salam sukses dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Desmond. Oke, wah luar biasa sekali. Bahkan sampai ada lagunya. Oke, engkau bukanlah segalaku. Oke. Seseorang yang luar biasa menurut saya pribadi. Oke. Karena Anda bisa kebayang nggak, seorang single parent yang punya 2 anak bisa menjalankan bisnis itu. Berarti kita semua pasti bisa, Pak. Ibu. Dan ini tadi Ibu Silver juga sudah bilang bahwa ada Future Talk. Future Talk, adanya kapan, Pak? Adanya pada hari Kamis 28 Mei 2020. Waktunya jam 8 sampai 8.45 waktu Indonesia Barat. Linknya akan diberikan 15 menit sebelum acara dimulai. Tadi Ibu Silver juga bilang dia seorang pembelajar yang baik. Makanya bukan hal yang biasa lagi, kita tidak kaget bahwa Ibu Silver sudah mendapatkan penghasilan dari bisnis YouTube ini. Nah, ini ada education program 3 kelas advance. Adanya hari Jumat tanggal 29 Mei, waktunya jam 8 sampai 8.45 lagi. Tempatnya di Zoom, karena kita kan saat ini semua sedang menghadapi pandemik, jadi semuanya melalui online. Perubahan dunia digital melalui online yang sangat luar biasa. Linknya akan diberikan oleh pengundang Anda 15 menit sebelum acara dimulai. Next. Nah, yang terakhir, Pak. Ini yang harus Bapak Ibu coba lihat. Pak, benar nggak bagaimana bisnis ini? Siapa saja yang sudah mendapatkan? Ini ada namanya Future Webinar. The New Normal. The New Normal ini, saya kemarin lihat di Instagram, sangat viral sekali. New Normal itu apa? Kita di bisnis YouTube ini, kita memanfaatkan peluang yang tersembunyi di tengah pandemi ini. Dan tanpa modal. Spesial testimoni dari para pelaku yang sudah mendapatkan. Harinya pada tanggal 31 Mei jam 3. Di mana, Pak? Di YouTube Live. Ingat, ini tidak terbatas. Ini dibuka untuk umum. Baik yang sudah join ataupun belum join. Silakan semuanya ikut. Linknya akan dibagikan 30 menit sebelum acara dimulai. Nanti bisa langsung diminta ke para pengundangnya. Nah, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Silver. Bagi teman-teman yang belum benar-benar paham, setelah ini bisa langsung tanyakan kepada pengundangnya. Supaya Anda lebih paham lagi, Bapak Ibu. Agar Anda dapat memahami bisnis ini lebih dalam dan mempercepat pertumbuhan bisnis Anda. Harap dihadiri Education Program 3 yang tadi saya bilang pada tanggal 29, Education Program 3. Dan pastikan kita memaksimalkan juga Future Talk-nya pada hari besok jam 8 malam.